NIM 223510424. Di sini kita dari kelompok 7 dari kelas 6A. Nah, di sini yang beranggotakan saya M. Teguh Wicaksono, Elfrida Boru Marbun, Nanda Alfiranda, Yuda Dwi Dermawan, Najwa Lutfia, serta Kartini Tika. Di sini saya akan menjelaskan yaitu definisi, tujuan, dan konsep dari Neo4j Sandbox. Yang pertama itu ada definisi. Neo4j Sandbox itu menyediakan lingkungan berbasis cloud yang dapat diakses secara langsung untuk mengeksplorasi Grab database tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan di perangkat pengguna. Untuk solusinya itu berbasis web. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan platform ini melalui browser tanpa memerlukan pengaturan lokal sehingga lebih mudah dan praktis untuk belajar serta mengembangkan Grab database. Untuk tujuan utamanya, yang pertama itu memudahkan developer dan peneliti memulai dengan Grab database. Neo4j Sandbox itu dirancang agar developer, peneliti, dan data science dapat langsung mencoba dan memahami cara kerja Grab database tanpa hambatan teknis. Yang kedua itu memberikan akses cepat ke infrastruktur database tanpa biaya dan kompleksitas. Pengguna dapat menggunakan Neo4j Sandbox secara gratis sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mencoba dan mempelajari teknologi ini. Infrastruktur yang sudah tersedia ini di cloud membuat pengguna tidak perlu repot mengelola sistem sendiri. Lanjut, di sini ada konsep sandbox juga, itu ilustrasinya seperti sandbox sama dengan kotak pasir digital. Kemudian di sini ada lingkungan terisolasi. Itu setiap pengguna mendapatkan lingkungan kerja yang terpisah dari sistem utama sehingga tidak ada resiko mengganggu data lain. Kemudian yang kedua, aman untuk bereksperimen. Pengguna bebas mencoba berbagai fitur, melakukan perubahan pada Grab database, dan menjalankan berbagai query tanpa khawatir merusak sistem. Yang ketiga, dapat dibuat, dimodifikasi, dan dihapus tanpa resiko. Sandbox ini bersifat sementara dan fleksibel, sehingga pengguna bisa mencoba, mengubah, dan menghapus proyek kapan saja tanpa konsekuensi permanen. Kemudian yang terakhir itu seperti draft atau ruang latihan dalam dunia digital. Neo4j Sandbox itu dapat diibaratkan sebagai ruang latihan untuk mengembangkan pemahaman mengenai Grab database sebelum mengimplementasikannya dalam lingkungan produksi. Baik, saya Elfrida Boru Marbun. Saya akan melanjutkan tentang fitur utama Neo4j Sandbox. Nah, sandbox ini cocok digunakan dalam beberapa skenario, seperti pada dukungan berbagai use case, contohnya pada penelitian akademis. Ini bisa digunakan dalam riset ilmiah yang membutuhkan analisis hubungan kompleks, misalnya dalam ilmu sosial, biologi, atau kecerdasan buatan AI. Kemudian, yang kedua pada pengembangan aplikasi. Ini bisa memudahkan developer dalam membangun aplikasi berbasis Grab, seperti sistem rekomendasi, deteksi, atau analisis jaringan sosial. Kemudian, yang ketiga, prototype proyek. Ini bisa digunakan untuk menguji konsep dan desain sistem sebelum benar-benar diimplementasikan dalam produksi. Kemudian yang keempat, analisis data kompleks. Ini cocok digunakan untuk menganalisis hubungan dalam dataset besar seperti analisis jejaring sosial, hubungan antar perusahaan, atau pola transaksi keuangan. Kemudian yang terakhir, pembelajaran Grab database. Nah, ini bisa digunakan untuk kebanyakan mahasiswa dan profesional yang ingin belajar tentang Grab database tanpa harus menginstal software tambahan. Yang kedua, pada fleksibilitas dan kemudahannya. Keunggulan dari Neo4j Sandbox ini ada beberapa, yaitu yang pertama, dapat di-custom sesuai kebutuhan. Kita bisa mengatur sendiri struktur Grab yang ingin kita gunakan. Yang kedua, mendukung multiple project. Di sini kita bisa menjalankan lebih dari satu proyek secara bersamaan tanpa harus menutup proyek lain.
Yang ketiga, integrasi mudah dengan tools. Dapat dikoneksikan dengan Python, Tableau, atau Apache Spark. Yang keempat, scalable sesuai kebutuhan. Ini bisa menangani data kecil hingga Di besar sini dengan saya akan performa yang menjelaskan tetap baik. bagian Dan integrasi terakhir, dan perpindahan ekosistem Neo4j. antar environment Dalam tanpa Neo4j ribet. mendukung Kita bisa berbagai berpindah macam dari bahasa satu proyek ke pemrograman. proyek lain Di antaranya tanpa ada bahasa konfigurasi Java yang rumit. dengan native driver, Selanjutnya ada akan Python, dilanjutkan oleh Nanda JavaScript atau Alfiranda. Node.js, dan ada bahasa Net. Selain itu, tersedia juga berbagai library dan framework yang populer seperti Spring Data Neo4j, GraphQL, Apache Spark, dan Pandas untuk Python. Adapun untuk integrasi yang lebih luas, Neo4j juga kompatibel dengan berbagai layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Dalam hal monitoring pula, Neo4j mendukung integrasi dengan tools seperti Prometheus dan Grafana. Adapun di sisi Big Data, Neo4j dapat diintegrasikan dengan platform seperti Hadoop dan Apache Kafka. Langsung saja. Yang pertama itu ada fitur keamanan lapisan pelindungan data. Yang pertama ada enkripsi end-to-end. Yang kedua autentikasi multi-level. Yang ketiga kontrol akses berbasis peran atau RBAC. Keempat audit log aktivitas. Yang terakhir proteksi terhadap serangan injeksi. Selanjutnya ada manajemen akses, mekanisme kontrol. Yang pertama ada autentikasi berbasis token. Yang kedua pembatasan hak akses pengguna. Yang ketiga pemisahan akses read atau write. Yang keempat manajemen kredensial yang ketat. Dan yang terakhir integrasi dengan direktori aktif. Selanjutnya, Neo4j Sandbox yaitu masa depan Graph Database. Neo4j Sandbox ini sendiri merupakan solusi revolusioner dalam dunia Graph Database yang menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan akses instan bagi para pengembang, peneliti, dan profesional teknologi. Platform ini sendiri mempunyai keunggulan yang sangat unik dengan lingkungan percobaan tanpa adanya risiko sama sekali, yaitu memungkinkan si pengguna untuk mengeksplorasi dan mengembangkan solusi data yang sangat kompleks tanpa adanya kendala instalasi dan konfigurasi yang sangat rumit. Nah, peluang pengembangan yang ditawarkan oleh Neo4j Sandbox sangat menjanjikan dikarenakan di era transformasi digital saat ini, kemampuan platform ini sangat mendukung analisis data yang sangat canggih, yaitu integrasi machine learning dan pengembangan solusi industri di masa depan. Menjadikan alat strategis, Graph Database memiliki potensi yang sangat besar dalam menghadapi tantangan komputasi dan analisis data yang semakin kompleks dengan Neo4j Sandbox sebagai pintu masuk utama. Kita bakal bahas tentang tools dari kelompok kami. Kalau toolsnya sendiri tuh kita ngambil Neo4j dari Sandbox. Nah, kalau dari Neo4j Sandbox sendiri itu kurang lebih seperti ini. Di sini terdapat introduce, dan kali ini saya bakal menjelaskan tentang gimana sih cara mengimplement penggunaan dari Neo4j Sandbox. Nah, sebelumnya di sini kita udah duluan cari atau resource Neo4j Sandbox. Di sini saya udah menggunakan beberapa tools. Kalau di sini kita ngambil dari Graph Data Science. Di sini kalau misal kita mau ngambil project lain, tinggal create new project atau ini. Nah, di sini terdapat beberapa ini semacam plugin sih.
Di sini terdapat Movies, OpenStreetMap, IG, ICIG, Oversolvers, dan ini ada Blank Sandbox dan Graph Data Science dan sebagainya. Ini terdapat data per data di masing-masing package pasti memiliki perannya masing-masing. Nah, kita balik ke topik awal. Nah, di sini kita tinggal tekan pencet button open. Di sini bakal mengarahkan ke New 4G Sandbox. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini terdapat di sini kita ambil ini ya. Nah, di sini terdapat graph algorithm. Di sini mengapa graph mengapa grafik data science. Nah, kalau dari sini terdapat beberapa penjelasan dan introduction gimana sih cara menerapkan tradisional data science dan mesin learning aplikasi untuk membuat knowledge yang compatible dari beberapa kolom data. Nah, di sini kita langsung next saja. Di sini terdapat beberapa petunjuk. Kalau dari kegunaan sendiri ini sih, ini hampir sama dengan penggunaan penggunaan tools sebelumnya, tapi di sini kita mengambil sandbox sendiri itu bukan tanpa alasan, tapi kita memilih karena ini semacam tools yang memiliki ini bukan mencakup hal yang individu, tapi ini bisa digunakan berbagai macam bukan sumber daya. Apa ini tadi ya? Di sini dia bisa kompatibilitas dengan bahasa pemrograman seperti Java, Python, JavaScript, dan di sini. Nah, kalau ekosistem pendukungnya kurang lebih seperti ini yang bakal dijelaskan teman saya sebelumnya. Kalau dari contoh dari run time-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Di sini terdapat database-nya apa, dan ini terdapat beberapa contoh node. Di sini city, regions, country, continent. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan mungkin kalau kedepannya kita bakal coba meresource lebih dalam tentang Neo4j Sandbox, dan kita udah cari beberapa channel YouTube-nya sih. 4J Sandbox. Nah, ini kita udah beberapa lihat video tutorial gimana cara penggunaan dari Neo4j Sandbox, dan kedepannya kita bakal mengimplement dan meresource dari tools Neo4j Sandbox sendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi singkat kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.